Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam channel Gerbang Kemuliaan dengan saya Widi. Dan hari ini kita akan belajar satu tema yang luar biasa, yang menurut saya sangat penting untuk kita ketahui, untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Nah, satu pertanyaan besar yaitu mengapa Tuhan kita itu tidak bisa dinomorduakan? Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu apa yang terjadi jika kita meninggalkan Tuhan? Di masa-masa COVID ini banyak alasan kita untuk mudah sekali untuk meninggalkan Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa banyak hal terjadi dalam kehidupan kita membutuhkan sesuatu dan mungkin pendapatan kita berkurang dan lain sebagainya. Tapi satu hal kita harus belajar satu tema ini, yaitu tujuan maut. Kita akan buka ayatnya di dalam Hosea 2 ayat 1 sampai dengan 22. Karena ayatnya cukup panjang, supaya kita mendapat pengertian yang lengkap, kita akan perhatikan beberapa ayat sampai nanti selesai. Hosea pasal 2 ayat 1 sampai dengan 22. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan sinahnya dari antara buah dadanya, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Nah, hubungan jemaat dengan Tuhannya seperti sepasang kekasih sebenarnya. Jadi di dalam kekristenan, antara jemaat dengan Allah Sang Pencipta itu hubungannya seperti sepasang kekasih atau suami istri. Tuhan Yesus sebagai mempelai pria dan kita sebagai mempelai wanita yang berdandan untuk Dia, saudara. Alkitab juga menegaskan dengan jelas sekali bahwa kita dengan Tuhan itu seperti orang yang bertunangan, saudara. Ini hubungan yang kuat sekali, hubungan perjanjian, saudara. Nah, pasal ini berkisah sebetulnya tentang Nabi Hosea. Kalau Anda baca di pasal 1, Nabi Hosea disuruh Tuhan untuk mengawini perempuan sundal. Dan di kisah ini diceritakan namanya yaitu Gomer binti Diblaim, saudara. Gomer ini ketika dinikahi oleh Nabi Hosea, kondisinya adalah statusnya adalah perempuan sundal, saudara. Perempuan sundal pada saat itu artinya dia sebagai orang yang bukan kenal Tuhan, saudara. Orang yang menyembah berhala, saudara. Nah, saudara, di ayat 1 ini dikatakan adukanlah ibumu, adukanlah. Jadi Tuhan berkata kepada Nabi Hosea untuk mengadukan ibunya atau istrinya ini, saudara. Diadukannya kenapa, saudara? Pasti ada sesuatu. Ternyata di pasal ini, diadukan itu artinya dia ada satu dosa yang serius, saudara. Dosa apa itu, saudara? Dosa yaitu dikatakan aku ini bukan suaminya, dan biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan sinahnya dari antara buah dadanya. Sinah di sini sebetulnya bukan perzinahan seperti secara fisik, saudara, tetapi sinah di sini artinya sebetulnya dalam bahasa Inggrisnya yaitu adulteries. Adulteries itu yaitu penyembahan berhala. Sedangkan sundal dalam bahasa Inggrisnya hoodlums itu artinya berhala. Arti kedua yaitu tidak setia. Jadi dosa yang sangat serius terjadi terhadap Gomer ini yaitu dia tadinya mungkin ketika dinikahi Hosea itu sudah mulai mengenal Tuhan, tapi ternyata dia berbalik, saudara. Dia mulai menyembah berhala lagi. Dia mulai kepada kehidupan lamanya lagi. Dan disitulah masa problem atau inti ceritanya, saudara. Nah, setidaknya ada 3 masa yang dialami oleh Gomer ini, saudara. Kita akan lihat satu-satu, saudara. Jadi yang pertama dosa yang sangat serius ini, saudara, yaitu sundal dan zina, saudara. Nah, saya menyebut yang pertama ini adalah masa ke-8. Si Gomer ini hidup dalam
penyembahan berhala itu adalah satu masa kegelapan juga. Satu masa di mana dia sebetulnya sedang berjalan di dalam kegelapan, sedang berjalan di luar kehendak Allah sebetulnya. Dia tidak menyembah Allah Israel, Allah yang hidup itu, tapi dia menyembah pada saat itu adalah menyembah para Baal. Baal ini oleh orang Yahudi, oleh orang Israel pada masa itu dipercaya sebagai dewa yang memberi kesuburan pada tanah. Jadi begitu Gomer ini begitu bangganya terhadap dewa Baalnya ini, saudara. Nah, ternyata kelakuan daripada si Gomer ini, saudara, itu dosa ini sangat serius, saudara. Ada dampak atau hukuman yang terjadi ketika berhala ini disembah oleh Gomer, saudara. Dikatakan di ayat yang kedua, saudara, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, saudara. Hukuman yang pertama penyembahan berhala yaitu dibiarkan Tuhan itu telanjang, saudara. Telanjang berbicara tentang satu perlakuan yang tidak baik, saudara. Ketelanjangan itu berarti dia dipermalukan, saudara. Dengan perbuatannya penyembahan berhala tadi dia dipermalukan. Lalu hukuman yang berikutnya yaitu dikatakan di ayat selanjutnya, di ayat 2, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia di padang gurun, saudara. Hukuman yang kedua yaitu padang gurun, saudara. Padang gurun itu satu tempat yang tandus, tidak ada kesuburan di dalamnya, tidak ada penyediaan makanan di dalamnya, semuanya serba kering, saudara. Itulah hukuman sundal atau zina yang dilakukan oleh Gomer, saudara. Lalu yang berikutnya dikatakan Tuhan, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan, saudara. Tidak cuma padang gurun dan tadi, saudara, tidak cuma padang gurun, saudara, tidak cuma ketelanjangan, tetapi juga hukumannya yaitu tanah kering. Tanah kering tidak ada air, saudara. Kalau tidak ada air berarti kelangsungan hidup terancam, saudara. Orang tidak bisa, manusia tidak bisa bertahan tanpa air, saudara. Bahkan dikatakan dia akan mati kehausan. Tidak hanya berhenti sampai di situ, saudara. Hukuman berikutnya yaitu ayat 3, saudara. Dikatakan tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Perhatikan ini, saudara. Dosa dampaknya serius. Tidak cuma sampai orang tua, tetapi dosa dampaknya sampai keturunannya. Dikatakan keturunannya tidak akan aku sayangi, karena mereka disebutkan keturunan sundal. Kalau orang tuanya sundal berarti anaknya juga keturunan sundal. Nah, ini sangat mengerikan sekali, masa kegelapan. Sebagian kita atau mungkin kebanyakan dari kita, masa lalu kita atau mungkin saat ini sudah kita mengalami masa-masa kegelapan, masa-masa di mana dosa itu berkuasa atas hidup kita, saudara. Dosa itu mengikat kita sehingga kita kondisinya seperti Gomer ini. Gomer ini dia sepanjang hidupnya ketika dia membesarkan anak-anaknya, dia hidup dalam penyembahan berhala. Dia sebetulnya tidak tahu siapa yang disembahnya ini, saudara. Dan dia pikir apa yang disembahnya ini, dewa Baalnya ini, saudara, membuat dia diuntungkan dan diberkati, saudara. Kalau kita baca selanjutnya, saudara, kita akan mengetahui bahwa ada masa berikutnya, saudara. Nah, lalu yang selanjutnya, saudara, Gomer ini ternyata dikatakan Tuhan dia melakukan perbuatan yang tidak senonoh, saudara. Sebagai orang sundal, dia mengatakan sumber penghidupannya berasal dari kekasih sundalnya, saudara. Ya, kita akan lihat di ayat 4, sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka berlaku tidak senonoh, sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain linanku, minyak dan minuman itu. Wow, mengerikan sekali, saudara. Gomer mengatakan dengan begitu gagahnya, saudara, dengan begitu jumawanya, saudara, bahwa semua roti yang dia makan, semua anggur yang dia peroleh itu berasal dari kekasih keduanya atau suami keduanya, yaitu Baal. Nah, tetapi ada satu kekasih yang pertama ini nanti kita akan pelajari lagi, saudara. Nah, lalu apa yang terjadi karena perbuatan tidak senonoh tadi, saudara? Ternyata
akibatnya mengerikan sekali saudara. Bisa akan lihat di ayat yang selanjutnya, di ayat 5 dan 6. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Nah, akibat dari dosa persundalan di ayat 5 dan 6 dikatakan, aku akan membuat jalannya penuh dengan duri. Saudara, kalau jalan penuh dengan duri, artinya kita tidak bisa berjalan dengan baik. Jalannya menyakitkan kaki kita, saudara, penuh dengan duri. Tidak hanya sampai di situ, Tuhan bahkan mengurung dengan pagar tembok, saudara. Dikatakan tadi, aku akan menyekat jalannya dengan duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia. Di sekelilingnya dia bukan pagar biasa, saudara, tapi pagar tembok. Pagar tembok yang tidak mungkin dilewati, tidak mungkin dia melompat di sana, saudara. Ini satu jalan buntu, saudara, sebetulnya. Karena dia merasa bahwa Baalnya tadi yang mencukupi dia, saudara. Nah, lalu tidak hanya sampai di situ, bahkan dikatakan jalan sehingga dia tidak dapat menemui jalannya, saudara. Dia tidak dapat menemui jalannya. Artinya apa ini? Jalan buntu. Dosa selalu mengakibatkan jalan buntu, saudara. Dosa itu sangat mengerikan. Dosa perzinahan, dosa berhala ini, saudara, dosa sundal ini sangat mengerikan. Yang terjadi adalah jalannya penuh duri, dipagari oleh tembok dan tidak ada jalan keluar. Nah, itu masa yang pertama, yaitu masa kegelapan. Lalu masa kedua yang saya sebut yaitu masa kejenuhan, saudara. Ada satu titik manusia itu ada masa-masanya, yaitu dia pada suatu saat dia akan mengalami masa-masa kejenuhan atau masa-masa di mana dia sudah tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat, saudara. Kita lihat di ayat yang berikutnya, saudara, di ayat yang ke-7, saudara. Nah, ini mulai ayat yang ke-6, dia akan mengejar para kekasihnya, dan ayat 7, saudara, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang, saudara. Sebetulnya ini sudah terlambat, saudara, karena dia baru menyadari bahwa suaminya yang kedua, yaitu Dewa Baal tadi, saudara, itu ternyata dia tidak berbahagia, saudara. Dia merasa jalannya buntu dan tertekan, masa kegelapan, saudara, tidak ada pertolongan. Dan ketika dia menyadari bahwa ternyata hidup bersama dengan suami pertama, yaitu Tuhan Allah, dia baru menyadari bahwa ternyata lebih enak dulu ketika aku bersekutu dengan Tuhan, ketika aku berjalan bersama Tuhan, ada pertolongan, ada penyertaan, bahkan ada penyediaan yang luar biasa. Ternyata dia teringat kembali, saudara. Nah, lalu apa yang terjadi kemudian? Tuhan ternyata pada titik masa jenuh tadi, Tuhan mulai berbicara, saudara. Tuhan mulai menyadarkan si Gomer ini, saudara. Kita lihat di ayat ke-7. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Kesadaran yang pertama yaitu bahwa sebetulnya anggur, minuman, makanan yang tadi dibanggakan oleh Gomer itu semuanya berasal dari Tuhan. Ingat bahwa semua yang kita nikmati dalam kehidupan ini sebetulnya adalah semuanya berasal dari Tuhan. Apapun alasan kita, mungkin kita katakan bahwa itu karena kekuatanku, saudara. Ingat bahwa Tuhan bisa membuat sekejap usaha kita gagal, saudara. Kalau tidak menyadari bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Nah, lalu Tuhan juga mengingatkan lagi, saudara. Ternyata Tuhan juga mengingatkan akan hukumannya, saudara. Ayat ke-8.
Sebab itu aku mengambil kembali gandumku pada masanya, dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain linanku yang harus menutupi auratnya. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakannya, ini semuanya pemberian kepadaku yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Jadi tadi yang dikatakan oleh Gomer bahwa semuanya berasal dari Baal, saudara, itu semua dirampas tuh, saudara. Tuhan bisa merampas semuanya dalam sekejap habis, saudara. Dikatakan kebun anggurnya akan dirampas Tuhan. Perayaan-perayaan yang dirayakan bersama para Baal dari si Gomer ini akan dihentikan oleh Tuhan. Tidak ada lagi kegembiraan, tidak ada lagi sukacita dalam perayaan itu, saudara. Yang ada adalah tangisan, saudara. Kenapa? Karena semuanya itu diambil habis oleh Tuhan. Nah, di sini, di titik ini merupakan titik balik atau masa tadi, saudara, masa kejenuhan, saudara, di mana si Gomer ini mulai menyadari bahwa sebetulnya lebih enak, lebih berbahagia hidup atau tinggal bersama dengan Tuhan. Dia baru menyadari, saudara. Lalu ayat 12, saudara, lanjutnya, dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dosa sundal, dosa perzinahan itu artinya adalah melupakan Tuhan, saudara. Orang yang melupakan semua berkat yang diterimanya itu berasal dari Tuhan. Dia mengatakan berasal dari kekuatannya sendiri, saudara. Dan di titik itu Tuhan menyadarkan dia bahwa apa yang diperbuatnya itu sebetulnya sia-sia. Perbuatan tidak senonoh tapi sebetulnya sia-sia, karena Tuhan bisa mengambil dalam sekejap setiap yang dibanggakan itu. Nah, lalu ayat 13 ini masa yang ketiga, yaitu masa anugerah, saudara. Masa anugerah, saudara. Nah, ayat ke-13 dikatakan, sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Ayat 14, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari Mesir. Di masa anugerah ini, setelah Tuhan tadi menginsafkan dia akan setiap dosa dan kesalahannya, Tuhan mengatakan aku akan membujuk dia dan akan membawanya dari padang gurun itu. Dikatakan padang gurun itu diubah menjadi kebun anggur. Padang gurun yang pertama di masa ke-8 itu adalah penuh dengan dosa. Ketika masa anugerah, ketika sudah terjadi titik jenuh, di masa anugerah Tuhan mengubah padang gurun menjadi kebun anggur. Luar biasa. Padang gurun diubah menjadi kebun anggur. Tuhan mengambil kita dari titik di mana kita berdiri, saudara. Tetapi bedanya adalah sama-sama berdiri di padang gurun, tapi padang gurun yang kedua ini adalah kebun anggur, saudara. Bahkan dikatakan aku akan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Arti lembah Akor adalah lembah masalah, lembah gangguan. Lembah gangguan, lembah masalah diubah menjadi pintu pengharapan. Ini ada satu pemulihan yang terjadi dalam kehidupan Gomer. Setelah dia hidup dalam dosa, kegelapan, titik jenuh, kemudian dia dibawa Tuhan, dibujuk Tuhan, sehingga ada di satu titik, yaitu pintu pengharapan. Luar biasa. Jadi masalah diubah menjadi pengharapan. Kalau Tuhan mengangkat, Tuhan menjumpai saudara, itulah pintu pengharapan kita. Nah, di sini Tuhan memulihkan. Kalau tadi dikatakan anak-anaknya juga adalah anak-anak keturunan Sunda. Di ayat yang terakhir ini bahkan dikatakan Israel itu akan ditabur Tuhan, saudara. Ternyata kata Yesus,
Israel itu sendiri artinya adalah Allah menabur. Jadi Gomer ini tidak hanya dipulihkan menjadi kebun anggur, bahkan anaknya pun akan berkata, engkaulah Tuhan. Ketika dipanggil, anak-anaknya bisa mengatakan tidak lagi menyebut Baal, tetapi ya Tuhan, engkaulah Allah. Luar biasa. Nah, anak sulung itu satu lambang bahwa biasanya anak yang memiliki tanggung jawab besar di pundaknya, yaitu sebagai tulang punggung. Makanya Allah di sini mengatakan bahwa Dia menaburkan Israel itu di bumi, saudara, sebagai lambang bahwa Tuhan juga memulihkan, menabur anak sulung ini yang nantinya akan menjadi berkat buat orang tuanya, saudara. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat berikutnya, ayat 15 dan seterusnya, di situ setelah Tuhan pulihkan menjadi pintu pengharapan tadi, Tuhan juga membuat satu perjanjian, saudara. Dikatakan, aku akan mengikat, ayat 17, perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang, dengan burung-burung di udara, dengan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Ini masa perhentian bagi Gomer, saudara. Setelah dia dipulihkan Tuhan, Tuhan mengatakan, Tuhan berjanji bahwa aku akan mengikat perjanjian dengan engkau, dan engkau akan berbaring dengan tentram. Ada damai sejahtera yang luar biasa, ada ketentraman ketika kita diikat dengan perjanjian Tuhan kita. Itu yang terjadi. Dan luar biasanya di ayat 18 Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Allah. Ending daripada kisah ini yaitu Gomer, orang yang tadinya hidup dalam persoalan, diubah Tuhan, dibukakan pintu pengharapan, lalu tidak hanya di situ, dipulihkan anaknya menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan dan berbaring dengan tentram, bahkan dikatakan engkau akan menjadi istriku dalam kesetiaan selama-lamanya. Nah, apa penerapan dalam kehidupan kita? Ya, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, saudara? Yang pertama, bahwa pelajaran yang kita bisa ambil, saudara, kita tahu bahwa musuh daripada Tuhan, berhala pada masa kini, itu adalah mammon, kekayaan. Kekayaan membuat orang lupa Tuhan. Kekayaan membuat orang meninggalkan Tuhan. Kekayaan itu sangat jahat. Bukan berarti kaya itu dosa, tetapi dengan mengejar kekayaan dengan cara bukan caranya Tuhan, saudara, itu sangat mengerikan. Pelajarannya dalam kehidupan kita adalah kekayaan bisa memisahkan kita dari Tuhan, saudara. Makanya kita perlu menjaga hati kita supaya ketika kita diberikan anugerah kekayaan, kita tidak meninggalkan Tuhan, tapi kita malah justru semakin setia dengan Tuhan. Pelajaran yang kedua, penerapan dalam kehidupan kita, jangan tinggalkan suami sejati kita. Suami sejati kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menciptakan kita, Dia yang memberkati kita, Dia yang menolong kita, saudara. Itu jangan sekali-kali kita tinggalkan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik atau buruk, saudara, jangan pernah tinggalkan kekasih kita nomor satu. Suami kita satu-satunya yaitu Tuhan Yesus, saudara. Karena begitu kita meninggalkan Dia, maka setiap hal yang buruk yang dialami oleh Gomer tadi bisa terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini menguatkan kita semua, memberi jawaban buat saudara yang mungkin saat ini mengalami masa seperti Gomer, saudara. Dan saya berdoa buat saudara yang menyaksikan program ini, kiranya tangan Tuhan yang ajaib itu selalu menuntun saudara. Dia yang memberi hikmat buat saudara untuk menjalani hari-hari ke depan. Saudara, terima kasih, stay safe. Terima kasih sudah menyaksikan program ini. Tuhan Yesus memberkati.